perkenalkan nama saya Chelsea Margareta Pertiwi Sumulyo dengan NIM 2423752192 dari kelas 3F Akuntansi Sektor Publik. Dan ini teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Hermanus Kabisoi dari kelas 3F Akuntansi Sektor Publik dengan NIM 2324752203. Baik, hari ini kami ingin menyampaikan opini akademik tentang isu hangat wacana penghapusan dana desa akibat maraknya kasus korupsi oleh perangkat desa di tengah munculnya inisiatif baru seperti Koperasi Merah Putih sebagai alternatif pengelolaan ekonomi desa. Isu penting ini karena dana desa sejatinya lahir untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, data ICW atau Indonesia Corruption Watch mencatat ratusan kasus penyelewengan dana sejak tahun 2015. Lalu, apakah solusinya menghapus dana desa atau justru memperkuat sistem akuntansinya? Baik, kita akan masuk pada inti analisis. Yang pertama, dana desa dan masalah akuntabilitas. Dana desa bertujuan mewujudkan otonomi desa melalui pendanaan langsung dari APBN. Namun, banyak desa gagal dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Masalah utamanya terletak pada, misalnya lemahnya sistem pencatatan. Banyak desa masih menggunakan buku kas umum manual tanpa standar akuntansi pemerintahan. Dan juga minimnya pelaporan keuangan. Laporan realisasi anggaran sering tidak diaudit atau tidak dipublikasikan. Selanjutnya ada pengendalian internal yang rapuh. Tidak ada pemisahan tugas antara bendahara, penanggung jawab proyek, dan pengawas. Hal ini membuka celah besar bagi korupsi, seperti markup anggaran, fiktif proyek, atau penyalahgunaan dana. Padahal, prinsip dasar akuntansi sektor publik menekankan transparansi, akuntabilitas, dan juga pertanggungjawaban publik. Selanjutnya ada peran krusial akuntansi desa. Akuntansi desa bukan sekedar soal mencatat uang masuk keluar, tetapi ia adalah sistem kontrol sosial yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan desa atau SAPD. Setiap transaksi dicatat secara sistematis dan bisa dilacak. Selanjutnya, laporan keuangan desa wajib diaudit dan dipublikasikan, misalnya melalui papan informasi desa atau aplikasi Siskeodeus. Selanjutnya, masyarakat bisa ikut mengawasi karena laporan disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Contoh solusi sederhana misalnya, pelatihan akuntansi desa bagi perangkat desa. Ada juga pendampingan oleh akuntan publik atau mahasiswa akuntansi, seperti program KKN tematik, atau juga integrasi teknologi atau e-reporting QR Code untuk akses laporan real time. Baik, selanjutnya opini dan rekomendasi akan disampaikan oleh teman saya Hermanus Kabisoi. Baik, yang ketiga di sini opini dan rekomendasi. Nah, kami sebagai mahasiswa akuntansi berpendapat dana desa tidak perlu dihapus, tetapi harus diinformasikan sistem akuntansi. Menghapus dana desa justru akan melemahkan desentralisasi dan memperlebar kesenjangan antara kota dan desa. Alih-alih menggantinya sepenuhnya dengan Koperasi Merah Putih yang memang punya potensi sebagai wadah ekonomi kolektif, kita perlu yang pertama, sinergi. Dana desa tetap menjadi sumber pendanaan dalam pembangunan. Yang kedua, Koperasi Merah Putih berperan sebagai pelaksana usaha produktif sebagai biaya dan dana desa dengan akuntabilitas ganda akuntansi koperasi tambah akuntansi desa. Intinya, masalah bukan pada dana desa, tetapi pada tata kelola. Dan akuntansi desa adalah kunci utama memperbaiki tata kelola itu dengan prinsip etika, transparansi, dan partisipasi. Baik, di sini kami akan menyimpulkan tentang
pembahasan yang telah kami sampaikan. Baik, kesimpulannya dari kami, Semoga desa-desa di Indonesia tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga unggul dalam tata kelola keuangan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.